Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di Summary kali ini, kita akan membahas tentang Imam Besar kita yang di surga. Dikatakan di Hebrew 4 ayat 15, kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kata imam besar ini adalah perantara antara manusia dan God. Dan imam besar adalah wakil manusia kepada God yang arahnya ke atas. Artinya kalau dia adalah wakil manusia, imam besar itu adalah manusia. Dan manusia yang ada di bumi ini tidak bisa bertemu God. Tetapi imam besar bisa bertemu God. Walaupun manusia tidak bisa bertemu dengan God, karena terpisah dari God, imam besar kita tugasnya adalah untuk mempersatukan God dengan manusia. Karena manusia tidak bisa berhubungan dengan God, makanya imam besar yang adalah anaknya God mewakili manusia untuk berhubungan dengan God. Dikatakan di Hebrew 4 ayat 15, imam besar ini sebagai manusia hidup dalam kelemahan manusia. Dan di dalam kelemahannya Tuhan Yesus digoda. Dan walaupun dia ada kelemahan manusia, dia tidak pernah berbuat dosa. Sehingga Tuhan Yesus sebagai imam besar bisa berhadapan dengan God, yang mana manusia tidak bisa berhadapan dengan God. Jadi kesimpulannya adalah pekerjaan imam besar adalah supaya manusia bisa berhadapan dengan God. Waktu Rasul Paulus menulis Hebrew 4 ayat 15 ini, ketika dia berkata dalam tulisannya, kita ada imam besar loh. Ini bukan seperti bilang, di situ ada pohon kelapa. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Atau bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Atau perkataan biasa-biasa saja. Lalu kita baca Hebrew 4 ayat 16. Ada kata therefore di sini. Kata therefore menjelaskan bahwa ini adalah kesimpulan sebelum ayat 16. Yang ayat 15-nya dikatakan manusia itu diwakili oleh imam besar. Ketika imam besar itu berhadapan dengan God, itu sama seperti manusia berhadapan dengan God. Nah, karena manusia ini diwakili oleh imam besar, kesimpulannya di ayat 16, sehingga manusia sekarang bisa datang boldly, atau tidak perlu malu untuk berhadapan di hadapan tahta grace. Yang mana kita tahu bahwa manusia ini sangat memerlukan grace. Pertanyaannya, buat apa saya dengan berani menghadap tahta Bapa? Supaya saya bisa minta grace karena saya butuhkan grace. Dan Bapa akan kasih karena anak Bapa lah yang memohonkan grace itu untuk saya. Dan kalau dibilang tahta grace artinya ada tahtanya. Dan kalau kita datang ke tahta, yang duduk di tahta itu sudah pasti seorang raja. Artinya ketika datang ke tahta grace itu sama dengan kita melihat ada yang duduk di kerajaan grace. Jadi tahta grace ini adalah tahta di mana Bapa duduk adalah suatu hal yang memikat perhatian saya. Kata memikat di sini adalah ketika saya mau melihat sesuatu dan saya tidak mau melepas pandangan saya. Dan tahta grace ini adalah atraksi tertinggi di semesta alam. Tahta grace adalah atraksi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun atraksi yang ada di dunia ini. Dan yang duduk di tahta itu mau kita memanggil dia yang duduk di tahta dengan panggilan Bapa. Kalau kita panggil dia Bapa, artinya kita adalah anaknya Bapa. Atau kita ini anaknya God. Dan atraksi yang paling tinggi dan tertinggi adalah untuk dipanggil anak God. Dan kebalikannya, atraksi terendah adalah untuk dipanggil anaknya setan. Jadi atraksi tertinggi yang paling tinggi adalah dipanggil anak dari pencipta semesta alam. Tetapi walaupun ada tahta grace dan Bapa ada di situ dan kita bisa menghampiri tahta grace, cara Bapa untuk kita dapat menghampiri dia adalah melalui perantara. Kalau kita datang kepada Bapa melalui perantara, baru Bapa akan menerima kita. Dan perantara Bapa di semesta alam ini adalah anaknya. Artinya, dengan kata lain kalau bukan anaknya, tidak ada perantara manusia sebenarnya. Dan melalui perantara itu, kita yang datang ke tahta grace akan diberikan grace atau kasih karunia.
Dan berdasarkan yang sudah kita pelajari, grace itu adalah divine power. Kuasa ilahilah yang diberikan kepada kita. Mari kita lihat sekarang John 14 ayat 16. Dikatakan di sini, saya akan berdoa kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kamu another comforter. Dan saya yang berdoa di sini adalah imam besar. Dan kita buka John 15 ayat 7. Kalau kamu berdiam dalam saya, firmanku, rohku berdiam di dalam kamu, dan apa saja yang kamu minta akan diberikan. Artinya, kalau saya menolak anaknya sebagai anaknya, saya sedang menolak Tuhan Yesus sebagai imam besar yang adalah anaknya. Kita menolak jalan satu-satunya, perantara satu-satunya kepada Bapa. Jadi penting sekali untuk kita tahu bahwa Yesus itu adalah anaknya Bapa. Dan Yesus bilang, katakan kepada kita, mintalah dalam namaku. Dan artinya minta dalam nama Tuhan Yesus adalah, mintalah dalam karakterku, mintalah dalam kehidupanku. Karena nama itu sama dengan karakter. Dan kehidupan atau karakter itu adalah right doing atau righteousness. Jadi apa yang kita minta itu berdasarkan Tuhan Yesus punya right doing. Artinya yang nanti diberikan berdasarkan yang saya minta adalah right doingnya Kristus. Kesimpulannya, untuk saya minta ke Bapa, passwordnya adalah right doingnya anak. Dan right doingnya Tuhan Yesus ini adalah kehidupan yang bukan cuma tulisan di kertas. Artinya, kalau saya minta dan diberikan grace, grace itu diberikan untuk right doing. Kita ulangi satu kali lagi, grace itu diberikan untuk right doing. Dan kalau saya diberikan righteousness, righteousness itu perlu dihidupkan melalui grace. Artinya, yang saya minta kepada God itu berdasarkan right doing-nya anak. Dan kita tahu di Roma 1 ayat 5, fungsi grace adalah untuk menurut. Kalau saya minta grace dan diberikan grace, artinya grace itu untuk saya bisa mengungkapkan right doing-nya Kristus dalam kehidupan saya. Artinya, saya itu tidak ada gunanya untuk berdoa dan minta kepada Bapa kalau saya tidak mau melakukan firman-Nya atau mengungkapkan right doing-nya Kristus. Atau tidak ada gunanya kita minta air tapi airnya ujungnya tidak diminum. Tidak ada gunanya untuk minta kepada Tuhan tetapi kita tidak mau menurut. Apakah kita minta untuk Tuhan jaga supaya kita tetap dalam ketidakmenurutan? Pertanyaannya, kenapa saya minta kasih karunia tetapi saya tidak mau menurut? Pertanyaannya adalah, kalau saya tidak mau menurut, kenapa saya seakan-akan menerima jawaban doa saya atau menerima kasih karunia tersebut? Kita baca Matius 15 ayat 45. Mataharinya terbit untuk orang jahat dan orang baik. Artinya, yang saya terima dan matahari dan semua itu adalah berkat untuk semua orang. Jadi jangan ambil kesimpulan bahwa doa kamu dijawab tapi kamu tidak menurut. Karena itu semua yang kamu terima bukan jawaban doa. Dan berkat dari Tuhan adalah grace yang adalah untuk menurut. Jadi jangan pernah pikir doa kamu dijawab, kamu dapat berkat yang istimewa. Kalau berkat yang kamu terima itu, Hitler pun menerima hal yang sama. Dan sekarang mari kita lanjut ceritanya. Dengan keberadaan kita yang tidak bisa melakukan right doing, dan kita ini bergantung sekali dengan right doingnya Kristus supaya doa kita bisa dijawab oleh Bapa. Di Exodus 19, Tuhan yang berinisiatif untuk membuat covenant dengan bangsa Israel. Tetapi covenant ini hanya mantap kalau kamu yang diberikan covenant sadar bahwa kamu keadaannya Matius 5 ayat 3. Atau kamu tidak bisa bikin apa-apa, makanya Tuhan buat perjanjian dengan kamu. Karena kalau Tuhan tidak buat perjanjian, itu karena saya bisa bikin apa-apa. Jadi artinya bikin apa-apanya itu urusannya Tuhan. Jadi Tuhan inisiatif untuk buat covenant dengan saya yang tidak bisa buat apa-apa. Di Exodus 19 ayat 5 dan 6, perjanjiannya adalah, kalau kamu menurut, kamu akan menjadi kingdom of praise, the holy nation. Jadi perjanjiannya, kamu menurut semua yang Tuhan perintahkan. Tetapi jawaban bangsa Israel adalah, we will do. Ingat loh, bahwa perjanjian yang dibuat ini karena berdasarkan kamu tidak bisa buat apa-apa. Masa kamu bilang kamu yang mau buat semuanya? Jadi perjanjian ini sudah tidak masuk akal. Atau perjanjiannya ini sudah collapse atau tumbang sebelum mulai. Jadi kita harus mengerti sekali tentang Tuhan punya covenant. Di mana covenantnya itu dibuat dengan manusia
yang Tuhan punya bagianlah untuk memenuhi ketidakbisaan atau ketidak apa-apaannya manusia. Jadi perjanjian Tuhan ini akan memenuhi ketidakberadaan mereka menjadi ada. Dan kalau kita baca di kutipan Roh Nubuat di Amazing Grace 138.4 dikatakan the most striking feature atau penampilan yang sangat menarik dari covenant ini adalah suatu kekayaan Tuhan yang bukan main limpahnya, yang mana covenant ini mau memberikan kesempatan untuk kamu agar dosa kamu diampuni. Jadi keadaan kita adalah sebagai orang berdosa, dan kamu patut mati apabila kamu berdosa. Dan yang paling menarik dari covenant ini adalah kamu tidak perlu mati. Jadi bukan hak kita untuk hidup. Dan kalau orang yang tahu bahwa kehidupan ini bukan karena hak untuk kita hidup, akan memperlakukan hidup ini dengan sacred sekali, atau memperlakukannya dengan sangat kusuk, atau dia akan jalankan hidupnya dengan berhati-hati karena dia mengerti bahwa andil dalam kehidupannya adalah 0%. Jadi karena penampilan yang sangat menarik dari covenant ini di mana manusia yang berdosa bisa hidup dan dosanya bisa diampuni, padahal manusia itu tidak bisa buat apa-apa. Jadi kalau diampuni itu bukan karena manusia itu bisa, tetapi diampuni itu berdasarkan Tuhan yang bisa. Jadi kita ini gak bisa buat apa-apa, karena Tuhanlah yang bisa buat apa-apa dan siap untuk mengampuni kita. Dan kalau kita tidak menghargai covenant ini, kita tidak bisa menghargai yang lain. Jadi, kenapa sih saya berhak diampuni? Itu semua karena the mercy of God. Dan kalau saya terima mercy, itu karena saya nggak bisa bikin apa-apa. Dan kalau saya bilang saya bisa bikin apa-apa, mercy itu tidak berlaku untuk saya. Dan itulah yang membuat saya menjadi merciful kepada orang yang tidak bisa buat right doing seperti saya. Dan kalau saya seperti orang-orang di Revelation 3 ayat 18 merasa diri kaya, memperkaya diri, itulah orang-orang yang akan Tuhan muntahkan. Kalau kita melihat banyaknya orang di dunia ini, banyak orang yang tidak memikirkan Tuhan sama sekali. Oleh karena itu Tuhan izinkan bencana alam supaya orang yang lupa akan Tuhan menjadi ingat akan Tuhan. Kesimpulan sejauh ini adalah Tuhan memberikan saya mercy ataupun Tuhan sangat merciful pada saya. Karena saya tidak bisa bikin apa-apa. Dan itulah yang membuat saya menjadi merciful karena saya sadar saya tidak bisa bikin apa-apa. Dan covenant ini adalah inisiatif Tuhan yang buat semua. Dan yang dituntut dari saya adalah pertobatan, walaupun saya tidak bisa bikin apa-apa. Dan orang yang bertobat adalah orang yang sudah bertobat dari dosanya. Kalau orang masih berdosa tapi takut hilang, orang yang seperti itu tidak akan menerima mercy Tuhan. Dan walaupun Tuhan memberikan mercy-Nya, Tuhan tidak meniadakan keadilannya. Karena anaknya yang mati ganti kita punya upah dosa. Jadi kita lihat di sini, dalam covenant ini kita benar-benar tidak buat apa-apa. Jadi kalau saya setuju dengan perjanjian ini, dengan catatan Tuhan yang bikin semuanya. Karena saya tidak bisa bikin apa-apa. Walaupun Abraham sendiri pun ketika Tuhan bilang, coba hitung bintang. Abraham tidak bisa hitung bintangnya, makanya Tuhan langsung menyambung kata-katanya karena mustahil Abraham mencoba untuk menghitung bintang. Sama seperti Abraham yang tidak bisa menghitung bintang, begitu juga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketidakbisaan berbuat apa-apa saya dituntut untuk saya bertobat. Dan ketika saya bertobat, itulah syarat saya menerima mercy. Dan setelah itu, kamu harus tidak berdosa lagi, berdasarkan kamu sudah bertobat. Kesimpulannya, mercy itu diberikan hanya dengan catatan kamu tidak buat lagi hal yang membuat kamu harus minta mercy. Kalau kita berulang-ulang minta mercy, itu namanya belum bertobat. Kalau memberikan mercy kepada orang yang minta berulang-ulang mercy-nya, covenant Tuhan itu berada di atas pasir. Jadi mercy Tuhan itu hanya berlaku satu kali, tidak lebih dari satu kali. Jadi Bapa tidak bisa hukumnya tidak dihormati dengan orang berdosa tidak menerima ganjarannya. Jadi orang ini tetap diampuni tetapi ganjaran upah dosanya diterima oleh Tuhan Yesus. Jadi upah kita semua anak
Bapa yang pikul itu semua. Jadi kita harus berterima kasih kepada anaknya Bapa. Dan kepada wanita di John 8 Tuhan berkata, go and sin no more. Karena Yesus yang mati menerima upah dosa dari dosa yang sudah Tuhan Yesus ampuni. Dan wanita ini menerima mercy dengan catatan kamu bertobat, go and sin no more. Jadi tentang covenant Tuhan, syaratnya adalah penurutan yang sempurna. Walaupun diberikan mercy, akibat dari kita punya pelanggaran upah dosa tetap dijalankan oleh anaknya Bapa. Jadi konsekuensinya masih ada walaupun diberikan mercy. Kalau tidak ada konsekuensi artinya kita bilang Tuhan Yesus tidak mati. Dan kalau saya terima konsekuensi dari apa yang kita buat, saya terima kematian Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa bilang mercy kalau kita menolak konsekuensinya. Jadi di mana kita sudah melanggar, walaupun menerima mercy, kita harus tetap menjalankan konsekuensi. Jadi kalau kita minta mercy, kita harus mengerti kata mercy tersebut. Dan kita tidak bisa minta mercy, tapi kita tidak memenuhi syarat. Dan kalau cuma minta mercy, tapi tanpa perubahan, itu namanya manja. Jadi saudara-saudara, covenant yang Tuhan berikan untuk kita, karena Tuhan mau mengampuni kita, syaratnya adalah perfect obedience. Biarlah dari sini kita lebih mengerti lagi tentang covenant Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan summary kali ini. Kita bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.